Bukan Inggris, bukan Amerika, bukan juga organisasi rahasia. Siapa yang sebenarnya kendalikan dunia? Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Amerika, Israel, dan Australia lahir dari proyek Inggris. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Inggris yang mengendalikan dunia? Amerika, Australia, dan Israel bukan muncul alami. Mereka lahir dari ekspansi, desain, dan administrasi Kekaisaran Inggris. Tapi jangan salah, Inggris sebagai negara juga bukan dalangnya. Jadi siapa? Jawabannya bukan kerajaan, bukan parlemen, bahkan bukan juga organisasi rahasia. Pahami satu tempat kecil di London bernama City of London, wilayah otonom di tengah London yang tidak berada di bawah kendali penuh monarki maupun parlemen Inggris. City of London itu bukan sekedar bagian dari kota London. Dia punya pemerintahan sendiri, polisi sendiri, sistem hukum sendiri, dan tradisi yang lebih tua dari negara Inggris modern. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang bikin gak nyaman. Negara maju itu kaya, tapi kenapa utangnya besar? Amerika, Inggris, Jepang, Eropa, mereka utang ke siapa? Jawabannya, pasar keuangan, bank besar, dan investor institusional. Dan semua itu beroperasi lewat mekanisme yang terkonsentrasi di City of London. Siapa di balik City of London? Kita balik ke sejarah. Sebelum ada nation state, dunia dikuasai kerajaan. Tapi bahkan di masa kerajaan, raja tidak pernah berdaulat penuh secara finansial. Perang mahal, bangun istana mahal, armada laut mahal. Pajak rakyat tidak pernah cukup. Lalu apa solusinya? Hutang. Siapa yang memberi hutang? Golongan bankir dan pedagang yang berkumpul di pusat-pusat perdagangan besar. Disinilah Knights Templar masuk. Ini bukan mitos dan bukan teori konspirasi. Di abad ke-12, Templar membangun markas di London bernama The Temple dan mendirikan Temple Church tahun 1185. Mereka menciptakan sistem semacam surat kredit. Peziarah menitipkan uang di London, lalu menariknya di Yerusalem. Ini adalah salah satu bentuk paling awal dari sistem perbankan lintas wilayah. Setelah Templar dibubarkan, wilayah mereka tidak hilang. Ia berubah menjadi Inner Temple dan Middle Temple, pusat profesi hukum Inggris sampai hari ini. Artinya satu hal, sistem hukum dan sistem keuangan tumbuh dari akar sejarah yang sama. Temple Bar bukan hiasan kota, itu simbol batas kekuasaan. Di luar, Westminster, politik, janji kampanye, pergantian kekuasaan. Di dalam, City, uang, kontrak, utang, dan real power. Bahkan Raja Inggris tidak berdaulat penuh dan harus mengikuti protokol untuk masuk. Raja Inggris tidak memasuki City sebagai penguasa absolut, tapi sebagai tamu yang mengikuti protokol City. Ketika perang terjadi, dari perang kolonial sampai perang modern, siapa yang membiayai? Bukan pajak rakyat karena tidak pernah cukup, tapi utang ke bank. Dan negara yang berhutang harus membayarnya dengan obligasi, bunga, dan kebijakan. Jadi sekarang ulangi pelan-pelan. Dulu, raja berhutang ke bank. Sekarang, negara berhutang ke bank. Yang berubah cuma nama penguasanya, sistemnya sama. Jadi kalau pertanyaannya, siapa yang mengendalikan dunia? Kalau diteliti lebih dalam, jawabannya akan mengarah ke City of London. Bukan sebagai negara, tapi sebagai sistem. Kalau ini bikin kepala kamu panas, tenang, itu baru part 1. Di part berikutnya, kita bongkar bagaimana City of London mempengaruhi dunia hari ini, tanpa harus menjajah satupun negara.